Dan kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu udah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Pengumuman terbalik. Bukan Rasman yang melaporkan saya nggak melihat laporan Rasman. Baru ngadu-ngadu aja dia itu. Jadi Farhad Abbas lah yang melaporkan Rasman Arif Nasution pada tanggal 14 Juni jam 1:15. Makin banyak ngomong kau Farhad, makin saya kejar kau. Pengacara kondang Rasman Arif Nasution akhirnya menepati janji yang ia gembar-gemborkan selama ini. Rasman telah resmi mengadukan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial atas putusan membebaskan Peggy Setiawan yang dinilai kontroversial olehnya. Dengan ini, Rasman pun berharap KY dapat mengkaji secara seksama keputusan yang diambil Hakim Eman. Sontak saja, hal itu pun membuat Rasman Arif Nasution kebanjiran kritik. Mengingat sebelum resmi melaporkannya, berbagai pihak telah buka suara dan mengecam rencananya. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menyaksikan Rasman menepati janjinya? Soal Rasman Nasution mau melaporkan Eman Sulaiman, ulang-ulang saya sudah katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hakim yang turun dari surga. Ini malaikat yang turun dari surga datang ke Pengadilan Negeri Jawa Barat dipakai untuk memutuskan perkara ini. Saya sudah bilang bahwa dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, secara objektif, adil, jujur, dan transparan. Nah, harusnya semangat keadilan itu harus dijaga, harus dipelihara. Jangan kita matikan. Ini ngawur. Saya mau bilang bahwa ini ngawur. Terus kemudian mau lapor ke sudah dilapor ke komisi. Dia lapor ke Komisi Yudisial. Ini saya pikir ini hal yang keliru. Komisi Yudisial itu hanya dia mengawasi dan dia melakukan memeriksa etik, hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Kalau soal putusan, katakanlah dia kena etik, tapi tidak bisa merubah putusan itu. Orang hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar Hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dilaporkan. Kemarin malam saya dengan resmi sudah menyampaikan di satu TV swasta secara live bahwa kami dari kantor Anlovum telah resmi mengajukan permohonan untuk Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji, memeriksa hakim yang mulia Hakim Eman Sulaiman, ya, Sulaiman, pakai dia, Sulaiman, di mana Hakim Eman Sulaiman telah memutus perkara yang menurut pandangan kami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan para pertimbangan yang sudah kami masukkan dalam gugatan, yaitu lebih pada aspek memutus melebihi dari yang seharusnya. ya. Kalau saya tidak masalah, karena saya merasa tidak bersalah kok. Seperti itu aja sih. Saya tidak pernah takut sih, ya. Karena saya tidak bersalah. Adik saya Rasman Nasution ini jangan terlalu menggebu-gebu, karena orang biasa kalau selalu menggebu-gebu ini nanti kesandung, jatuh susah bangun. Saya pastikan itu. Ya.
Ini berat, saya bilang. Ini bisa, sekali lagi saya bilang, ini bisa demo berjilid-jilid di Republik ini. Saya kira laporan Rasman ke sana juga, ke Komisi Yudisial juga keliru. Karena Komisi Yudisial, Hakim KY itu hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Sementara itu, Rasman Arif Nasution nampaknya benar-benar serius dalam memperkarakan rekan seprofesinya, yakni Farhad Abbas. Pasalnya, pada tanggal 17 Juli 2024 kemarin, Rasman turut melaporkan pula Farhad ke aparat berwajib atas tudingan pencemaran nama baik. Tak dapat dipungkiri, sejak awal viralnya kasus Vina, Farhad Abbas dan Rasman memang memiliki pendapat yang berseberangan. Di satu sisi, Farhad terlibat langsung dengan bertugas sebagai kuasa hukum Saka Tatal, sedangkan Rasman terus vokal menyuarakan pendapatnya tanpa terlibat langsung sebagai kuasa hukum pihak yang terseret. Namun, kondisi yang sebelumnya dinilai kondusif meledak tiba-tiba, usai Farhad diduga mengutarakan hal yang menyakiti hati Rasman. Lantas, akankah celah pelanggaran hukum yang dinilai Rasman dapat menyeret Farhad ke balik jeruji besi? Farhad Abbas. Karena saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta. Itu baru ngadu-ngadu aja, baru ngelaporkan, Pak, apakah Farhad Abbas itu nanti polisi akan jawab, itu kan kamu dibayar di situ. Jangankan kamu dibilang pertanyaan Pak dibayar, kamu disuruh pakai baju topeng monyet pun di situ selama dibayar boleh. Pernyataan Farhad pada waktu itu tepatnya adalah bahwa saya ingin bertanya, saudara Rasman ini kalau nanti ada masalah-masalah, kemana kami akan mengadukan organisasinya. Karena di mata saya, saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Mantan pengacara, pasti saya sudah tidak pengacara lagi. Karena namanya mantan. Kalau mantan istri berarti bukan istri lagi. Kalau mantan wartawan berarti bukan wartawan lagi. Seperti saya bilang, saya pernah jadi wartawan 12 tahun, saya mantan wartawan. Memang saya bukan wartawan lagi. Kalau saya disebut bukan pengacara atau mantan pengacara, Farhad, kau harus buktikan kapan, di mana pengadilan negeri yang sudah memutus bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau pernyataan saya mengatakan dia adalah mantan pengacara, karena memang bukti rekam jejak bahwa Rasman Arif Nasution pernah dipecat Kongres Advokat Indonesia. Karena tidak jantannya tidak menghadapi pemecatan, dia kabur ke organisasi, anehnya mau diterima. Dan tolong tunjukkan organisasi mana yang menyatakan dia adalah bosnya atau terikat dalam organisasi itu. Muncul di sini. Buktikan pada hakim, seluruh hakim Indonesia, tandai orang ini, tandai orang ini. Lihat berita acara sumpahnya. Lihat organisasi apa mana, karena pernah dipecat, pernah dicopot. Kalau bisa, copot aja, karena pernah Kongres Advokat Indonesia mencabut laporan itu. Bukan mencabut laporan itu, memvonis dia. Semua wartawan hadir. Saya pun hadir pada saat pemecatan tersebut. Dan kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu udah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Saya nggak peduli kau siapa. Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adekmu. Nothing. Kau nggak ada apa-apanya. Saya akan buktikan ke kau bermasalah hukum berhadapan dengan Rasman. Saya mengenal dengan Farhad. Nanti saya sampaikan ke kau. Kenal dengan keluarganya, orang tuanya, kakaknya saya sangat kenal. Bahkan keluarganya saat ini
sudah membuka hotel yang dibukanya sudah menjadi tahfiz Al-Quran. Ternyata Farhan Abbas orang tidak menjalankan amanah dari orang tuanya bahwa menghina orang itu tidak baik. Tahu dirilah, caranya perbaiki diri. Bukan memperbaiki mulut orang, tapi memperbaiki mulut sendiri. Bukan memperbaiki pikiran orang, tapi pikiranmu dulu perbaiki tentang orang lain. Coba netizen bayangkan, bandingkan. Siapa yang paling kasar, paling galak, paling brutal di media? Baik menggiring saksi, korban Vina ataupun Peggy. Siapa yang mempermalukan? Dia mewakili siapa? Dia menyatakan dia punya informasi. Dia menyatakan dia akan menang. Peggy, ternyata Peggy menang. Peggy bebas. Bagi saya dia adalah pengacara yang kalah. Makin banyak ngomong kau Farhat, makin saya kejar kau. Ya, saya ingatkan kau. Ya, tidak usah kau berpikir mendatangi teman saya, sahabat saya, orang yang saya hormati, kemudian saya dengan begitu akan berhenti. Enggak lah. Saya berdiri untuk nama saya, aku dan diriku. Saya berkawan, ya. Saya berteman, ya. Saya bersahabat, ya. Saya hormat semua orang, ya. Tapi orang itu nggak bisa mengintervensi saya. Karena saya datang ke Jakarta ini bukan karena si A dan si B, tapi karena saya berjuang untuk saya dan mohon perlindungan dari Allah SWT. Menariknya, usai resmi dilaporkan oleh Rasman, Farhat Abbas justru menguak sebuah fakta mengejutkan terkait perselisihannya dengan rekan pengacaranya itu. Pasalnya, Farhat Abbas ternyata sudah terlebih dulu melaporkan Rasman ke polisi. Dan uniknya, laporan yang dibuat Farhat pun memiliki kemiripan dengan apa yang diperkarakan Rasman. Mengingat keduanya sama-sama melaporkan satu sama lain dengan tudingan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa reaksi Rasman? Benarkah bahwa sejatinya Rasman telah mengetahui tentang adanya laporan itu? Serta bagaimanakah pula pengakuan Farhat Abbas tentang laporannya terhadap Rasman Arif Nasution? Pengumuman terbalik. Bukan Rasman yang melaporkan saya nggak melihat laporan Rasman. Baru ngadu-ngadu aja dia itu. Jadi Farhat Abbas lah yang melaporkan Rasman Arif Nasution pada tanggal 14 Juni jam 1:15. Jadi gue yang ngelaporin dia. Nah ini nih laporannya ya, laporannya. Ya ini kena undang-undang ITE juga, pasal pencemaran nama baik ya. Saya yang melaporkan dia langsung karena mulutnya kasar dan menghina dengan kata-kata jorok. Jadi masyarakat rubah ya. Farhat Abbas yang melaporkan Rasman. Laporan atau pengaduan Rasman, dia ngeliatin LP-nya LP berapa? Kalau saya LP jelas, LPB 2101 2004 di Polres Jakarta Selatan. Kalau dia di mana? Mana LP-nya? Ada. Ya, laporan pengaduan, berarti ada keraguan. Karena dia tidak berpikir, dia itu datang ke iNews TV dibayar. Jadi nggak segampang itu, kecuali iNews TV menganggap saya salah ngomong. Selama iNews TV tidak mengatakan saya ada salah ngomong, namanya di media wartawan, boleh debat. Kamu katanya pernah menikah 3 kali, oh nggak pernah. Berapa kali? 4 kali. Terus yang bilang 3 kali difitnah, dilaporin polisi, nggak seperti itu. Makanya pakai ini, jangan pakai ini. Nah jadi nggak usahlah baru aja pengaduan melaporkan. Kamu pikir gampang? Panggil Aiman, panggil Pemret, diperiksa dulu. Ujung-ujungnya apa? Kamu terima uang. Saya dapat laporan Farhat menyuruh orang untuk melaporkan saya dengan korbannya dia. Itu di Polres Jakarta Selatan. Saya minta dan kami akan berkirim surat, Mat. Tolong kirim surat ke Kabid Propam Polda Metro Jaya, bila perlu ke Kadif Propam. Saya percaya Pak Kapolda, Pak Irwasum, Pak Irwasda, maaf, begitu juga dengan Propam akan mampu menangani ini. Kenapa? Syarat utama SOP yang diatur oleh Kapolri yang berlaku di seluruh Polda di Indonesia. Jika undang-undang IT itu dilaporkan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu harus orang yang bersangkutan. Kenapa yang melaporkan itu adalah bukan Farhat Abbas? Ini harus ditindak. Inilah kecerobohan polisi yang dia tidak tahu bagaimana menerapkan SOP dan edaran atau aturan baru yang diterbitkan oleh institusinya. Nah, masalah itu laporan, saya tidak anggap itu ada. Karena yang besar dari situ capek saya menghadapi dia.
Nah, sekarang hadapi laporan dari saya yang berdasarkan fakta dan data. Bagaimana ceritanya saya mencemarkan dia? Percakapan telepon saya dengan dia disebar kemana-mana. Kalau bukan dari dia, dari siapa? Itu juga sedang kita kaji secara baik, mendalam dengan para tim. Terlepas dari kedua perkara yang dilaporkannya itu, langkah hukum Rasman Arif Nasution nampaknya belum usai. Pasalnya, bersamaan dengan itu, Rasman turut melaporkan pula beberapa pengguna akun media sosial. Bukan tanpa sebab, akun-akun tersebut dinilai Rasman telah membagikan unggahan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Hal itu tentunya bukanlah hal baru untuk Rasman, mengingat sebelum-sebelumnya ia memang kerap kali memperkarakan cuitan liar di media sosial. Lantas, seperti apa harapan Rasman Arif Nasution terhadap 3 langkah hukum yang telah diambilnya itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan Rasman tentang laporannya terhadap akun-akun media sosial? Ketiga, saya resmi melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut saya lihat sangat menghina, merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai adik, abang dari keluarga besar saya, sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti Bu Ida. Pemilik akun Aji.Saka.99, Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun, ini apa istilahnya nih? @Mamatikmat, @Brudin.Dopin K8, Putra Official 35, dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Ini yang dibilang oleh banyak orang, dan ini penting. Ketiga-tiganya sangat penting. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kasus ini yang kami laporkan ini itu semuanya urgent untuk ditangani polisi secara profesional. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.